Ruang lingkup jinayah. Para ulama pada umumnya mengelompokkan jinayah dengan melihat sanksi hukuman yang ditetapkan kepada 3 kelompok, yaitu kisos, hudud atau jamak dari had dan takzir. Yang pertama yaitu kisos. Kisos adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal dan didenda darah atau diat. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah tindakan pidana, pembunuhan, penghilangan anggota badan dan pelukaan jumlah waktu yang dialokasikan. Syarat wajib kisos: 1. Yang membunuh adalah baligh. Yang kedua, yang membunuh berakal. Yang ketiga, yaitu membunuh bukan orang tua yang dibunuh. Keempat, yang terbunuh lebih nakis dari yang membunuh. Sebab kafir atau hamba rombongan membunuh 1 orang, maka per orang harus dikisos. Dan wajib pula setiap perorangan harus dikisos ujung anggota yang sama. Dan syarat wajib kisos anggota setelah syarat di atas tersebut ada 2 lagi. 1. Bersekutu 1 nama khusus kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Hudud atau had. Menurut istilah syara' sebagaimana dinyatakan oleh Abdu al-Qadir Audah jarimah hudud, yaitu jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Hudud jamak dari had adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk ke dalam kelompok ini tindak pidana pencurian, perampokan, perzinahan, tuduhan zina, qadzaf, minuman keras, makar, dan yang terakhir murtad. Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Syuhbah bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan syara'. Selanjutnya, Abu Syuhbah mengatakan bahwa had bukan merupakan hak khalifah atau qadhi dan tidak ada toleransi dalam penegakannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan had adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa had adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya. Dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketentriman dan keamanan masyarakat. Contoh had. Contoh yang pertama, pencurian.
Pelaku pencurian terancam potong tangan. Contoh yang kedua yaitu perzinahan, atau hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai mati. Contoh yang ketiga yaitu khomer, dihukum dicambuk sebanyak 40 kali menurut Umar bin Khattab. Berikut adalah contoh gambar saat seseorang terkena hukuman rajam. Dan berikutnya adalah contoh seseorang perempuan terkena hukuman cambuk. Selanjutnya membunuh. Membunuh yaitu ada 3. Membunuh murni sengaja, yaitu menyengat memukulnya dengan alat yang biasa membunuh pada umumnya dan menyengaja membunuhnya dengan alat tersebut, maka wajib qisas. Apabila korban memberi maaf, dia wajib diat yang diberatkan seketika itu diambilkan dari harta sang pembunuh. Selanjutnya membunuh murni keliru. Melempar sesuatu kemudian mengenai seseorang hingga mati, maka tidak diqisas, tapi wajib diat yang diringankan bagi orang yang berakal dan ditangguhkan sampai 3 tahun. Membunuh setengah sengaja, yaitu seseorang membunuh dengan alat yang tidak membunuh pada umumnya sehingga orang yang terlempar terbunuh, maka tidak diqisas tapi wajib diat. Dibuat itu terbagi menjadi 2, diat yang beratkan dan dibuat yang diringankan. Diat yang diberatkan adalah 100 unta dari hikoh dan 30 unta jaddah dari 40 unta yang masih dalam kandungan. Diat yang diringankan adalah 100 unta dari 20 hikoh, 20 jaddah, 20 binti labun, dan 20 ibu. Bila tidak ada unta-unta tersebut di atas kalkulasi nilai unta-unta di atas, menurut pendapat yang lain dialihkan 1000 dinar atau 12 dirham. Bila diat yang diberatkan maka tambah sepertiganya dan diberatkan diat pembunuhan keliru di 3 tempat. 1. Ketika membunuh di ranah haram. 2. Membunuh di bulan haram. 3. Membunuh kerabat yang dimuliakan. Diat seseorang pembunuh adalah separuh dari diat laki-laki dan diat Yahudi Nasrani. Yang terakhir adalah fasol. Ketika bersamaan pengakuan berdarah dengan pencuri pada seseorang yang sama serta pengakuannya benar, maka pengakuan disumpah 50 kali dan berhak diat, dan bila tidak bersamaan dengan pencuri maka pengakuan disumpah dan yang membunuh jiwa yang harus membayar kifaratul, yaitu memerdekakan amat mukminah yang selamat dari aib yang membahayakan, dan bila tidak menemukan maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.